Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di mana kita masih berikan nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang kita rasakan hingga saat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat sehat. Maka kita harus menjaga nikmat yang telah kita rasakan, dan kita harus berupaya menyempurnakannya dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa mengikhlaskan amal, karena yang Allah inginkan dari amal kita adalah ikhlas, amal yang ikhlas. Dan juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-37 dari buku Ensiklopedia Doa dan Dzikir Amalan Sehari Semalam, yaitu bab keterangan seputar salat 5 waktu selain subuh, karena subuh sudah kita bahas di awal. Kita akan bahas keterangan terkait dengan zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang pertama tentang zuhur. Salat fardu terbaik adalah asar. Kita tahu para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu adalah cinta dan taat kepada Allah. Cinta ujungnya tauhid, cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Ujung dari cinta kita kepada Allah adalah tauhid. Makanya tauhid berkaitan dengan hati, berkaitan dengan keyakinan, ideologi. Kemudian ibadah berupa taat kepada Allah. Dan untuk memudahkan kita taat kepada Allah, Allah mengutus Rasul yang Allah Jalla wa'ala jadikan panutan bagi kita, uswah, sehingga kita bisa melihat seorang manusia yang bisa memberikan keteladanan, lalu bisa kita contoh dan ikuti. Makanya dengan kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah pasti taat kepada Allah. Pasti. Kualitas ketaatan kita kepada Allah ditentukan oleh kekuatan komitmen kita mengikuti sunnah. Semakin kuat mengikuti sunnah, komitmen kita mengikuti sunnah, maka semakin sempurna ketaatan kita pada Allah. Oleh karena Allah Jalla wa'ala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia telah taat kepada Allah. Ketika ibadah itu cinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka kita harus berilmu, karena tanpa ilmu tidak mungkin ada kekuatan cinta, tidak mungkin. Tak kenal maka tak sayang. Apa yang harus kita tuntut, apa yang kita harus pelajari?
Yang kita pelajari adalah ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariat Allah Jalla wa'ala. Jadi ilmu yang kita pelajari dari ilmu agama ini adalah tentang Allah. Kemudian ilmu tentang syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ilmu tentang syariat Allah, syariat Allah Jalla wa'ala, yaitu perintah dan larangannya, yaitu al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan. Perintah Allah Jalla wa'ala adalah hal yang Allah cintai, sementara larangannya adalah hal yang Allah benci. Dan itu agama. Agama itu perintah dan larangan. Makanya agama itu artinya tunduk, taat, dan balasan. Makanya ada namanya Yaumuddin, Malik Yaumuddin, yang menguasai hari pembalasan. Artinya dengan kita taat kepada Allah, Allah akan berikan kita ganjaran, Allah akan berikan kita balasan. Taat itu dengan menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, itu taat. Gak ada taat hanya menjalankan perintah tapi sering melanggar larangan, itu bukan taat. Jadi tolak ukur taat adalah menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan larangannya, itu taat. Siapa yang menentukan batas ketaatan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula larangannya. Antara larangan dan perintah, mana yang lebih utama? Perintah. Karena perintah yang Allah cintai. Ya. Antara larangan dan perintah, mana yang didahulukan kalau terjadi benturan? Kalau terjadi benturan antara perintah dan larangan Allah, maka kita dahulukan perintah Allah Jalla wa'ala. Karena ini terkait dengan cinta Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya ketika kita diperintah oleh Allah untuk mendahulukan perintah, Allahu Rabbul Alamin menyuruh kita menjalankan perintah sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, yaitu laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bisyai' fa'tu minhum mastata'tum. Jika aku perintahkan, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Wa idza nahaitukum anhu fastanibu, tetapi ketika aku larang, maka tinggalkan. Tidak ada kata tinggalkan larangan sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena menjalankan perintah lebih berat daripada meninggalkan larangan. Karena menjalankan perintah berupa amal dan akan bertolak belakang dengan kepentingan, dengan kebiasaan, tradisi. Banyak faktor yang menghalangi seorang untuk bisa menjalankan perintah. Berat. Faktor lingkungan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Sifat, karakter. Karena perintah Allah Jalla wa'ala adalah hal yang harus lebih kita utamakan. Makanya dalam menjalankan perintah butuh kekuatan cinta, sehingga kita memandang perintah itu bukan kewajiban tetapi kebutuhan dan kenikmatan. Siapa yang bisa memandang perintah Allah Jalla wa'ala seberat apapun itu, bahkan puncaknya jihad fisabilillah, kita anggap sebuah kebutuhan kenikmatan, ketika kita menjalankannya dengan penuh rasa cinta kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, perintah Allah Jalla wa'ala yang paling agung di sisi Allah kalau secara lisan, Al-Quran. Membaca Quran,
adalah perintah Allah yang paling agung. Ada perintah Allah Jalla wa'ala berupa amal, yang paling agung adalah salat. Sehingga Al-Quran dan salat merupakan amal yang akan menguatkan rasa cinta kita kepada Allah. Semakin kita sering membaca Quran, memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkannya, maka hati akan semakin mencintai Allah. Demikian pula salat, semakin kita mengerjakan salat dengan baik, dengan khusyuk, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kita jaga betul khusyukan dalam salat, maka hati akan semakin tenang dan semakin cinta dan rindu kepada Allah Rabbul Alamin. Secara khusus tentang salat, dari salat fardu yang 5 waktu itu, tidak ada salat yang wajib selain 5 waktu. Yang wajib langsung dari Allah, kewajibannya langsung dari Allah, hanya 5 waktu. Itu yang sahih. Meskipun sebagian ulama mengatakan di sana ada salat witir, ada salat tahiyatul masjid, tapi itu wajibnya dikhilafkan para ulama. Yang disepakati ulama hanya salat 5 waktu. Dan ini harus kita jaga, karena selainnya sifatnya sunnah. Tidak boleh kita mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Tidak boleh kita lebih menjaga ibadah sunnah daripada ibadah wajib. Jaga ibadah wajib, karena makna wajib hal yang paling Allah cintai. Salat fardu yang Allah cintai, salat asar. Ketika perintah itu adalah hal yang paling Allah cintai, dan yang paling Allah cintai dari salat fardu adalah asar, kita harus lebih menjaga asar daripada subuh. Kebodohan kalau ada orang lebih menjaga subuh. Dia rela bangun sebelum subuh, dia berangkat ke masjid, tapi asar dia sering ketiduran. Dia tidak paham agama. Ikhwan, agama itu mengenal Allah dan membuktikannya dengan amal. Allahu Rabbul Alamin berfirman, "Hafidhu 'ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah, jagalah salat 5 waktumu, terutama salat asarmu, yaitu salat tengah. Kata Nabi alaihissalam, as-salatul wusta hiyal asar. Salat wusta adalah salat asar. Dan asar Allah jadikan penentu kualitas salat kita yang lain. Artinya ketika kita mampu menjaga salat asar, maka Allah akan berikan kita kemudahan untuk bisa menjaga salat fardu yang lain. Baru setelah asar, subuh. Subuh menempati ranking kedua. Setelah subuh baru zuhur. Itu sholat fardu. Semua sholat lebih afdal dikerjakan di awal waktu. Semua sholat fardu kecuali isya. Sholat isya justru sebaliknya, karena Nabi memberikan tambahan keterangan. Sholat pada awal waktu itu berlaku bagi seluruh sholat fardu kecuali isya. Dia justru dikerjakan di akhir waktu lebih afdal, sehingga disebut oleh Nabi alaihissalam dengan sholat atma, sholat di kegelapan malam. Atma itu dhalam, sholat di kegelapan malam. Bagi laki-laki syaratnya adalah berjamaah di masjid.
Kalau bisa mengerjakan sholat agak malam, dikerjakan secara berjamaah di masjid, maka itu lebih afdal. Tapi bagi wanita yang sholat sendiri di rumah, maka semakin malam semakin lebih besar pahalanya, bukan di awal waktu. Berbeda dengan sunnah, justru untuk sholat sunnah lebih afdal qabliyah subuh, karena asar tidak punya sholat sunnah. Asar tidak punya sholat sunnah yang muakkadah. Asar walaupun dia sholat terbaik secara mutlak, sholat fardu terbaik, tetapi dia tidak punya sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang bisa dirutinkan, dia nggak punya. Jadi keliru kalau ada orang merutinkan qobli asar, karena Nabi alaihissalam tidak pernah merutinkan qobli asar. Meskipun Nabi alaihissalam mengatakan rahimallah mra'an shalla arba'an qabla asar, semoga Allah merahmati seorang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Naam, itu sholat sunnah, tapi tidak muakkadah, jangan dirutinkan. Sholat sunnah terbaik qobliyah subuh, setelah itu qobliyah duhur. Sesibuk apapun kita, meskipun kita kurang fit stamina kita, upayakan jangan tinggalkan qobliyah subuh dan qobliyah duhur 4 rakaat. Terkait dengan duhur, ya ikhwatal iman, Rasulullah SAW mengatakan bahwa duhur itu jangan terburu-buru dikerjakan, apalagi musimnya musim panas. Kalau cuaca panas, maka diperpanjang durasi waktu, jeda waktu antara adzan dengan qomat. Beda kalau musim hujan, musim dingin, maka mungkin dipercepat, diperpendek jarak waktu antara adzan dan qomat. Itu arahan Rasulullah SAW. Apa dasarnya? Apa alasannya? Nabi alaihissalam bersabda, "Idza syaddal har fa afridu bis shalah fa inna syiddatal har min fa'i jahannam." Jika suhu panas pada waktu siang itu sangat terik sekali, sangat panas suhunya, cuacanya ya, sangat panas, maka jangan terburu-buru mengerjakan sholat duhur. Jadi lihat suhunya berapa. Sekarang ini panas. Jadi bedakan antara musim hujan dengan musim kemarau. Jedah waktu ini fikih agama, fikih ya ikhwan. Terutama bagi pengurus masjid, pengurus musola, dibedakan antara musim dingin dengan musim panas. Kalau di kita mungkin musim dingin dengan musim hujan. Ya. Jadi jarak waktu antara azan. Karena apa kata Nabi alaihissalam? Ketika suhu panas sangat tinggi di siang hari, maka undurlah salat zuhurnya, diundur. Apalagi semakin panas dari satu wilayah ke wilayah lain, misalnya panasnya Bogor dengan panasnya Jakarta beda, maka Bogor lebih cepat salat zuhurnya, sementara Jakarta harus lebih mundur. Jadi semakin panas semakin diundur. Arahan Nabi alaihissalam, fa'abrius shalah, agar lebih adem. Karena ketika panas matahari di siang hari itu sangat panas, itu adalah imbas dari panasnya neraka jahanam. Fa inna syiddatal har min fa'i jahannam. Karena panasnya matahari pada saat itu adalah imbas dari panasnya api neraka jahanam yang sedang berkobar, yang sedang menyala. Itu efeknya sampai ke bumi. Fa'auril shalah, diundur salatnya, diundur. Jangan terburu-buru.
Nah ini penting berjamaah, ini ilmu. Ya, apalagi cuaca panas, tambah lagi kita ngerasain betul kalau misalnya masjid atau musola tidak pakai AC. Namun jika cuacanya normal, adem, ya, suhunya bagus, ya, suhunya juga tidak panas, bahkan tanpa AC, hanya dengan kipas saja sudah adem, maka disunnahkan untuk disegera mengerjakan sholat zuhur. Kata Nabi alaihissalam, kata Jabir bin Samrah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhr idza dhahadat syams. Matahari kalau sudah tergelincir, Nabi itu kalau cuacanya adem, ya, cuacanya bersahabat, adem suasananya, maka Nabi setelah tergelincir langsung sholat zuhur, adzan, kemudian qobliyah, langsung, tidak ada jeda. Adzan, kemudian qobliyah, kemudian zuhur. Kalau suasananya adem, suhunya, cuacanya juga adem. Tetapi kalau dia panas, diperpanjang. Adzan tetap adzan. Ini bedanya antara adzan dengan sholat, beda ya. Kalau adzan on time, kapan waktu sholat tiba, adzan. Tapi pelaksanaan sholatnya lihat cuaca. Lihat cuaca. Dan saya kira tentang hal ini banyak yang belum mengetahuinya. Disamakan musim hujan dengan musim kemarau, ya, tetap 10 menit jaraknya, dan ini tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian apa yang kita baca di salat zuhur? Salat surah-surah apa yang Nabi baca di salat zuhur? Bedakan ya ikhwatal iman. Memang membaca surah di dalam salat sunnah, dan itu hanya berlaku pada rakaat pertama dan kedua. Adapun rakaat ketiga dan keempat kita hanya membaca Al-Fatihah. Kenapa begitu? Karena begitulah contoh Rasulullah SAW. Ya ikhwatal iman, agama itu dasarnya contoh. Dan Nabi memberi contoh bahwa beliau hanya membaca surah Al-Quran di rakaat pertama dan kedua. Selebihnya beliau hanya membaca Al-Fatihah. Dan hukum membaca surah, para ulama sepakat hukumnya sunnah. Jadi kalau kita membaca surah, pahalanya lebih besar. Dan lebih besar lagi kalau kita membaca surah Al-Quran yang sesuai dengan surah yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa saja surah-surah Al-Quran yang beliau baca di dalam salat zuhur? Ya, di dalam salat zuhur. Secara umum ya ikhwatal iman, Nabi alaihi salatu wassalam membaca, kata para ulama, rata-rata kalau digabung, diakumulasi rakaat pertama kedua, kurang lebih surah yang dibaca sejumlah 30 ayat. Itu secara global. Secara spesifik, secara khusus, beliau sering membaca di salat zuhur surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah seperti salat Jumat. Seperti salat Jumat. Demikian pula ya pada salat witir. Surah yang Nabi sering baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian yang kedua, Nabi juga sering membaca Al-Buruj dan At-Tariq. Al-Buruj di rakaat pertama, At-Tariq di rakaat kedua.
Diingat itu dan diamalkan. Kemudian surah yang sering Nabi baca, dan itu nanti dibacanya dibagi dua, yaitu surah Al-Insyiqaq, idzas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Itu idzas samaa'un syaqqat, Al-Insyiqaq. 5 surah inilah yang sering Nabi baca pada salat zuhur dan juga pada salat asar, sama. Jadi 5 surah ini, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Buruj, At-Tariq dan Al-Insyiqaq, 5 surah Al-Quran yang Nabi alaihi salatu wassalam sering baca pada salat zuhur dan asar. Diamalkan ya ikhwah, lebih banyak pahalanya. Kemudian pada salat zuhur, pada salat asar, kalau memang ada ba'diyahnya, pada salat fardu yang memiliki salat ba'diyah, maka disunnahkan untuk membedakan tempatnya. Saya ulangi, untuk sholat fardu yang memiliki sholat ba'diyah, apa saja itu sholat fardu yang memiliki ba'diyah? Zuhur, maghrib, dan isya. Lebih banyak mana sholat fardu, qobliyah atau ba'diyahnya? Lebih banyak mana? Kalau sudah dijawab, saya tanya lagi. Lebih banyak mana sholat fardu, qobliyahnya atau ba'diyahnya? Maaf, tolong jangan keras-keras, takutnya udah keras salah lagi jawabnya. Lebih banyak mana ikhwan wa akhwati fillah, qobliyah atau ba'diyah dari sholat fardu? Lebih banyak ba'diyah. Coba perhatikan, untuk fardu qobliyahnya hanya pada subuh dan zuhur. Selebihnya bukan qobliyah yang perlu kita rutinkan, hanya 2. Dan makanya ini sholat qobliyah terbaik. Kata Aisyah, selama Nabi berada di rumah tidak safar, beliau selalu jaga qobliyah ini, qobliyah subuh dan qobliyah zuhur. Tidak pernah Nabi tinggal, selalu beliau kerjakan. Adapun ba'diyah, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, 3. Pertanyaan berikutnya, kenapa lebih banyak ba'diyah daripada qobliyah? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih hadiah buku saya terbaru. Oh ya, buku ini. Tidak usah beli, hadiah. Kenapa lebih banyak ba'diyah, salat ba'diyah dari salat fardu daripada qobliyahnya? Mayu ijib, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab silakan ambil buku. Enggak ada yang jawab? 1, 2, 3. Salat sunnah ba'diyah lebih banyak jumlahnya daripada qobliyah kata ulama, dan ini menegaskan bahwa salat sunnah itu sifatnya menutup kekurangan yang ada pada salat fardu. Dari mana ketahuan salat fardu itu banyak kekurangannya? Karena ba'diyahnya lebih banyak. Kan orang bisa ketahuan kekurangannya itu setelah mengerjakan. Bisa dipahami? Seorang bisa tahu salat fardunya banyak kekurangannya atau tidak, itu kan setelah dikerjakan, baru dievaluasi. Makanya kata ulama, itulah sebabnya mengapa Nabi alaihissalam
menetapkan ba'diyah lebih banyak daripada qobliyah. Bisa dipahami para jamaah sekalian? Mengapa ba'diyah lebih banyak daripada qobliyah? Karena memang sunnah itu sifatnya menutup hal-hal yang dianggap sebagai kekurangan pada sholat fardu. Nah, kembali lagi, sunnah pada sholat fardu yang memiliki sholat ba'diyah, yaitu zuhur, maghrib, dan isya, sunnahnya membedakan tempat sholat fardu dengan sholat ba'diyahnya. Jangan di tempat yang sama. Jangan di tempat yang sama. Ini untuk ba'diyah, bukan qobliyah. Jadi kita tidak usah repot-repot qobliyah lalu kita pindah. Pindah tempat itu berlaku antara ba'diyah dengan fardu. Bisa dipahami? Bisa dipahami jamaah? Ya, jadi berlaku berpindah tempat itu pada sholat fardu yang memiliki ba'diyah. Dikatakan oleh Muawiyah radhiyallahu anha, amarna bidzalika alla tusalla salatun hatta natakallama aw nakhruj. Nabi memerintahkan kita untuk tidak langsung sholat di tempat yang sama setelah mengerjakan sholat fardu, tetapi diselingi dengan bicara, ngobrol, ya, atau kita berpindah tempat. Jadi setelah mengerjakan sholat fardu berzikir, setelah selesai berzikir, maka mengerjakan ba'diyah jangan di tempat yang sama, tapi berpindah tempat. Berpindah tempat. Syekhul Islam Taimiyah berkata, termasuk sunnah memisahkan antara tempat sholat fardu dengan tempat sholat sunnah. Apakah itu? Ya, ini maksudnya berlaku pada sholat yang milik ba'diyah, karena Jumat punya ba'diyah. Apakah itu sholat Jumat atau sholat fardu yang memiliki sholat ba'diyah? Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, jangan suka melakukan apa yang dilakukan oleh umumnya manusia, itu menyambung jadi di tempat yang sama. Mengerjakan sholat fardu dan sholat ba'diyah di tempat yang sama itu tidak tepat, kata Syekhul Islam. Sebab Nabi alaihissalam melarang, jadi ada larangan. Walaupun sifatnya tidak haram. Jadi Nabi melarang kita mengerjakan sholat ba'diyah di tempat yang sama dengan sholat fardu. Ada larangannya. Dijelaskan kenapa? Di awal bab saya katakan, Ibnu Abbas mengatakan, karena Nabi khawatir dikira zuhur 6 rakaat. Kalau misalnya kita nyambung nih, Assalamualaikum, orang nggak ngerti, tiba-tiba langsung kita bangun 2 rakaat lagi, dikira zuhur 6 rakaat. Makanya Nabi melarang. Ya. Baik untuk zuhur yang sahih, qobliyahnya 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan 2 rakaat. Qobliyah zuhur yang sahih berdasarkan hadis Aisyah, hadis Ummu Habibah. Apa keutamaan 4 rakaat qobliyah zuhur? Lihat, 4 rakaat qobliyah zuhur. Kata Aisyah bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur. La yad'u arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'ataini qabla al-ghada. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat qobliyah subuh. Kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, ya, man shalla fi yawmin wa lailatin 12 raka'ah buniya ahlul baitu bil jannah wa arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'da al-maghrib wa rak'atain ba'da al-isya wa rak'atain qabla al-isya qabla salatil fajr. Siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib, 12 rakaat, siapa yang setiap hari ya, sehari semalam dia jaga 12 rakaat salat sunnah,
Allah akan siapkan baginya istana di surga. Kata Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang setiap hari menjaga, merutinkan 12 rakaat salat sunnah, maka Allah Jalla wa'ala akan menyiapkan kelak di akhirat baginya istana di surga. Lalu beliau menjelaskan 12 rakaat itu apa saja. 12 rakaat itu kata Ummu Habibah, ya, berdasarkan sabda Nabi alaihissalam, kata Nabi 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti yang sahih berdasarkan hadis Ummu Habibah, hadis Ummu Habibah ini adalah hadis yang memponis, ya, hadis yang bersifat final, yang menjelaskan semua hadis yang lain terkait dengan salat sunnah rawatib. Hadis Ummu Habibah menetapkan bahwa qabliyah zuhur 4 rakaat dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan kenapa Nabi tidak pernah meninggalkan qabliyah zuhur 4 rakaat? Ada hadis sahih dari Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, karena sebelum dilaksanakannya salat zuhur, setelah dikumandangkannya adzan zuhur, pintu langit dibuka oleh Allah. Jadi antara adzan zuhur dengan salat fardu zuhur, Allah buka pintu langit. Jadi amal apapun yang kita kerjakan di saat itu langsung nyampe ke Allah, langsung disampaikan ke Allah Jalla fi'ula. Disebutkan oleh Nabi alaihissalam, kenapa dianjurkan beramal soleh, terutama sholat qabliyah zuhur 4 rakaat? Karena sholat adalah jenis sholat yang paling Allah cintai. Karena pada saat itu pintu langit terbuka, seluruh pintu langit dibuka oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya ikhwatul iman, selain qabliyah zuhur, doa. Sebelum qomat, doa. Setelah azan kita baca doa setelah azan, kemudian kita sholat 4 rakaat, kemudian doa. Jangan diam, karena di saat itu pintu langit terbuka, doa. Apalagi ada keumuman hadis, baina adzanain, di antara azan dan qomat itu waktu mustajab. Terlebih zuhur, lebih dahsyat doa antara azan dan qomat itu zuhur, lebih daripada subuh. Kalau subuh bukan subuhnya, malah sahurnya. Lebih daripada asar, lebih daripada asar, lebih daripada maghrib, lebih daripada isya. Antara adzan dan qomat, doa secara umum mustajab, tapi secara khusus di mana Nabi menerangkan bahwa di saat itu pintu langit terbuka, jadi langsung segera sampai hajat kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah langsung sampai ke langit. Itu makna daripada terbukanya pintu langit pada saat itu. Kemudian karena qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur adalah sunnah muakkadah, jadi kalau kita berhalangan, apakah karena lupa, apa karena disibukkan, ingat kaidah, apabila kita meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada qadha. Kaidah mengatakan, yang jelas para ulama, mengqadha sholat itu berlaku bagi mereka yang meninggalkannya karena udzur. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya dulu waktu muda tidak pernah sholat, lalu saya bertobat pada Allah Jalla fi'ula, kemudian saya mengqadha berapa rakaat yang dulu saya pernah tinggalkan, berapa sholat, kita katakan itu tidak benar. Karena meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada qadha. Tidak ada qadha.
apalagi sudah tinggal bertahun-tahun. Ya ikhwata, qadha salat hanya dilakukan bagi yang meninggalkan salat karena uzur. Sehingga khilaf para ulama, kalau seorang meninggalkan salat fardu, bukan meninggalkan, tetapi sengaja mengakhirkan. Jadi salat terkini, terbaru, terdekat dari baru yang baru terjadi. Misalnya dia sengaja mengakhirkan salat subuh. Ya, dia bangun subuh, tapi biasanya jarang, malah ketiduran ya. Misalnya asar, dia sengaja mengakhirkan asar sampai akhirnya menjelang maghrib baru dia salat. Bahkan separuh dari salat maghrib itu dikerjakan pada waktu maghrib. Kata ulama apa? Maka dia tidak perlu salat. Siapa yang dengan sengaja mengakhirkan waktu salat fardu sampai habis waktunya, kewajiban dia bukan mengqadha tetapi taubat kepada Allah. Dia tidak perlu salat. Sebagian mengatakan tetap salat, tapi itu pada kasus yang baru. Salat fardu terdekat. Adapun yang bertahun-tahun yang ditinggal dengan sengaja, maka tidak berlaku qadha. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, selain salat fardu juga berlaku pada salat sunnah yang muakkadah. Kalau kita meninggalkannya karena uzur, karena ketiduran, karena lupa, karena kesibukan. Misal, kita ada acara, kemudian acara sampai zuhur azan, dan kita belum bisa langsung ke masjid, atau belum bisa langsung sholat. Lalu masih ada belum selesai acaranya, setelah itu kita langsung gabung. Ternyata di masjid sudah qomat, dan kita tidak sempat sholat qobliyah. Boleh tidak kita mengerjakan qobliyah zuhur, ba'da zuhur? Boleh. Karena kita meninggalkan qobliyah zuhur karena uzur. Demikian pula ba'da zuhur, kita lupa mengerjakan ba'da karena sibuk. Lalu baru ingat setelah asar. Boleh tidak mengerjakan ba'da zuhur, ba'da asar? Boleh. Kaidah, ketentuan berdasarkan dalil bahwa mengqadha salat berlaku bagi yang meninggalkannya karena uzur, dan itu berlaku bagi salat fardu dan salat sunnah muakkadah. Makanya kita boleh mengqadha qobliyah subuh ba'da subuh, boleh, selama dia muakkadah. Bagaimana Ustaz? Boleh tidak saya lupa salat duha? Saya sibuk, tidak sempat salat duha. Lalu saya ingin tetap salat duha, sementara sudah masuk waktu zuhur. Boleh mengerjakan duha ba'da zuhur. Karena kaidah qadha salat berlaku bagi salat fardu dan salat sunnah muakkadah. Duha yang sahih, sunnah muakkadah. Kemudian asar. Hal apa yang perlu kita ketahui tentang asar? Tadi sudah sampaikan bahwa asar adalah salat terbaik. Dia adalah penentu kebaikan salat fardu kita. Kalau kita jaga betul salat fardu asar, salat fardu asar, kita jaga khusyuknya, kita jaga waktunya, kita jaga tempatnya, maka Allah akan memudahkan kita untuk menjaga salat fardu yang lain. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawati wa salatu wusta. Peliharalah salat fardumu, terutama salat yang wusta, salat yang tengah. Apa kata ulama? Amarallah bil muhafazah ala salawat al-maktubah wa bil akhas salatul asar tasyrifan laha wa ihtimaman laha. Kenapa Allah memerintahkan kita memelihara dan menjaga salat fardu, terutama salat asar? Karena Allah memuliakan salat asar. Karena Allah Jalla wa Ala memberikan atensi yang sangat tinggi. Bukan atensi yang biasa.
tapi atensi yang sangat tinggi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap salat asar. Makanya kalau kita ingin dekat kepada Allah, jaga salat asar, karena salat fardu yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah salat asar. Salat asar. Bagaimana kalau seandainya ada orang setiap subuh selalu salat berjamaah? Terkenal dia, subuhnya luar rajin sekali, selalu tidak pernah absen dari salat subuh berjamaah di masjid. Tetapi sayangnya asar dia sering telat karena kerja. Kita bilang dia belum sholat, dia belum maksimal dalam sholatnya. Puncak dari sholat fardu adalah asar. Yang menentukan kebaikan dan kualitas sholat fardu kita asar. Dia kunci. Dia adalah sholat fardu terbaik secara mutlak. Jadi ketika kita semangat dalam mengerjakan salat asar, maka Allah akan jaga ghirah kita, semangat kita dalam mengerjakan salat yang lain. Jadi semuanya terkait dengan salat itu ditentukan di asar. Makanya lihat, perhatikan, nggak ada ancaman yang lebih berat daripada ancaman meninggal salat asar. Pernahkah Anda mendengar hadis Nabi alaihissalam? Man taraka salatal asar habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, gugur seluruh amalannya. Misalnya dia dari pagi dia subuh, habis subuh dia berzikir, setelah berzikir dia berangkat kerja, dia berbuat baik ini, memberi orang ini, itu, ini, semua kebaikan dia lakukan sampai asar. Ternyata asarnya dia sampai terlewatkan waktunya, sama saja dia meninggalkan asar. Kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang menyia-nyiakan asarnya, maka seluruh kebaikannya dari pagi gugur, pahalanya digugurkan oleh Allah. Man taraka salatul asar habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, seluruh amalnya sepanjang hari gugur. Luar biasa lihat asar. Kait dengan cinta Allah. Ketika kita meremehkan salat yang paling Allah cintai, Allah marah. Semua pahala kita Allah gugurkan. Makanya para jamaah, ibadah, agama itu cinta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya hati-hati, waspada kalau asar. Upayakan kalau bisa salat di awal, salat di awal. Khawatir nanti di jalan macet. Asar itu apalagi di daerah Jabodetabek, terutama Jakarta, Allahu Akbar. Sangat berpotensi untuk meninggalkan asar karena situasi dan kondisi. Seorang mukmin selalu mantau asar. Setiap hari, setiap detik dia periksa jam berapa ini. Jangan asik kerja, asik ngobrol sampai akhirnya mendekati maghrib. Hati-hati para jamaah. Untuk mengetahui asar, bagaimana cara mengetahui asar? Kalau zuhur, ketika tidak ada bayangan, belum masuk zuhur. Tapi ketika sudah mulai ada bayangan, berarti sudah masuk zuhur. Kata Nabi alaihissalam, kalau kita tidak dengar adzan, tapi suasana terang, maka cara mengetahui asar gimana? Di mana bayangan kita dua kali lebih panjang dari bayangan dari tubuh kita. Jadi kita berdiri, bayangan kita lebih panjang, dua kali. Mithlai, kata Nabi, bayangan tubuh kita panjangnya dua kali tubuh kita, berarti sudah masuk asar. Itu cara mudah, cara praktis untuk mengetahui waktu asar. Misalnya kita berada di hutan misalnya, ya, atau di kebun, kita nggak dengar adzan, wilayahnya wilayah minoritas misalnya. Kita berada di Bali, di daerah di perkebunan Bali misalnya, atau di hutan, atau di daerah pegunungan, tidak terdengar adzan sama sekali. Sementara kita nggak tahu, nggak punya aplikasi untuk bisa mengetahui waktu sholat di Bali itu, ya. Sementara ini sudah asar belum? Gampang, kita berdiri dan memang kita langsung terkena matahari.
Kalau bayangannya 2 kali lipat dari panjangnya tubuh kita berarti asar. Itu cara untuk mengetahui salat asar. Adakah qobliyah ba'diyah? Tidak ada. Jangan dirutinkan qobliyah dan ba'diyah asar. Yang ada hanya qobliyah. Itu pun tidak perlu dirutinkan. Lihat Nabi. Siapa yang menjaga sholat asar dan siapa yang menjaga sholat subuh, dia pasti lolos di api neraka. Kata Nabi apa? La yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Saya jamin tidak akan masuk neraka seorang muslim yang menjaga sholat subuh dan sholat asar. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, saya jamin dia yang pertama kali melihat wajah Allah. Diberi kesempatan melihat wajah Allah siapa? Yang semasa hidupnya dia jaga sholat subuh dan sholat asar. Jadi balasan yang Allah berikan, ganjaran bagi orang yang selalu menjaga sholat subuh dan asar, di mana Allah akan beri kesempatan orang itu untuk melihat pertama kali wajah Allah. Dia yang pertama kali diberi kesempatan untuk pertama kali melihat wajah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bacaan sholat asar sama dengan sholat zuhur, ya. Kemudian maghrib. Hal apa yang perlu kita jelaskan dari maghrib? Yang jelas maghrib itu masuk waktunya, tiba waktunya dengan tenggelamnya lingkaran matahari. Walaupun masih terang, tapi kalau lingkarannya sudah tenggelam dengan sempurna berarti sudah masuk maghrib. Misal kita berada di laut, kita nggak dengar azan, kita nggak ada aplikasi untuk mengetahui ini waktu azan, waktu maghrib, waktu sholat fardu misalnya. Kita nggak ada aplikasi, kita nggak tahu jam berapa. Dan kita lihat kita berada di laut atau di tempat yang kita bisa melihat langsung matahari, sunset ya. Dan dia lingkarannya sudah tenggelam dia. Sudah tenggelam tertutup oleh laut. Tapi masih terang. Sudah masuk maghrib. Jadi kalau kita puasa buka. Kebanyakan orang patokannya waktu, belum azan, dilihat jam berapa, ketakutan, buka. Kalau sudah lingkarannya, cincinnya ini sudah hilang, berarti sudah masuk waktu maghrib. Tidak ada patokan dalil bahwa itu harus gelap, tidak ada. Karena Nabi mengatakan ghurubus syams, matahari itu tenggelam, lingkarannya sudah tidak kelihatan, sedikit pun nggak ada. Walaupun dia masih memancarkan sinarnya, tetap itu tidak dikatakan belum maghrib, justru itu sudah masuk waktu maghrib. Silakan sholat maghrib, terutama silakan bagi yang berpuasa untuk segera membatalkan puasanya. Maghrib disunnahkan di awal waktu. Maghrib khusus kata Nabi alaihissalam. Perhatikan di waktu maghrib, jangan biarkan anak keluar rumah. Khusus maghrib. Kalau sudah tenggelam matahari, segera masukkan semua anak-anakmu, cucumu. Jangan biarkan ada anak kecil masih berada di luar. Kecuali dia ingin ke masjid untuk ngaji di masjid. Tapi di luar sini, di luar rumah. Kenapa Nabi menyuruh anak-anak kecil untuk segera masuk? Karena syaitan pada saat itu tersebar. Syaitan pada saat itu tersebar. Di mana-mana dia, ada di mana-mana. Jangan sampai syaitan mengganggu anak-anak kecil. Kemudian tutup pintu, jangan dibiarkan terbuka. Jadi kita membuka pintu atau pintu ditutup maghrib bukan karena takut nyamuk masuk, tapi karena menjalankan sunnah. Nabi mengatakan tutup pintu, tutup jendela, segera sebelum maghrib tutup jendela semua, pintu tutup. Ya, bukan hanya faktor keamanan, tapi sunnah. Karena syaitan akan masuk dari pintu dan jendela yang terbuka.
dan sambil membaca bismillah, berzikir. Tutup pintu bismillah, tutup jendela bismillah, berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Apa kata Nabi alaihissalam? Kenapa segera tutup sebelum matahari tenggelam, sebelum maghrib? Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa, karena syaitan tidak bisa membuka pintu yang sudah tertutup. Tapi kalau sudah terbuka dan kita telat menutupnya, dia masuk. Itulah salah sebab mengapa syaitan menghuni rumah kita, karena kita sering membuka pintu atau membiarkan pintu atau jendela terbuka dan telat menutupnya, nah makanya syaitan masuk. Maghrib disunnahkan dikerjakan di awal. Apa surah yang disunnahkan kita baca di sholat maghrib? Perhatikan, yang sering Nabi baca di sholat maghrib, surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Dan ini surah favorit Nabi. Surah favorit Nabi SAW yang sering Nabi baca di Al-Maghrib, di sholat maghrib. Wat-Tini Waz-Zaitun. Secara umum yaitu surah-surah pendek. Surah-surah pendek. Para jemaah sekalian, Nabi membaca dalam hadis Sulaiman bin Yasar, ada namanya surah mufassal. Ya, surah mufassal ada 3, ada mufassal panjang, mufassal sedang, mufassal pendek. Yang Nabi baca surah mufassal pendek di salat maghrib. Dari mana surah mufassal pendek yang Nabi baca di salat maghrib? Perhatikan, dari surah Duha sampai An-Nas. Jadi yang Nabi baca alaihi salatu wassalam ya, dari surah Duha sampai An-Nas. Berarti kalau dari Ad-Duha sampai An-Nas, ya, berarti surah yang ke-93. Jadi Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, itu termasuk surah yang Nabi baca di maghrib. Al-Qari'ah, At-Takathur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraish, surah Quraish, Al-Ma'ud, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, itu ingat. Tapi yang sering Nabi baca, lebih sering Nabi baca At-Tin. Jadi frekuensinya ditingkatkan. Maghrib ini hari ini Wat-Tini Waz-Zaitun, besok Wat-Tini Waz-Zaitun, dipadukan dengan surah Al-Mufassal yang pendek yang lain. Bolehkah kita membaca An-Naba? Boleh, tapi tidak sesuai sunnah. Masa maghrib An-Naba amma yatasaalun. Waduh, selesai sholat maghrib udah isya masuk. Jadi sunnahnya apa? Surah-surah pendek. Dan jangan merutinkan qobliyah maghrib. Nabi tidak pernah mengerjakannya para jamaah. Nabi yang mengatakan shollu qabl maghrib, kerjakan sholat qobliyah maghrib. Tapi Nabi tidak pernah mengerjakannya. Berarti menunjukkan qobliyah maghrib bukan sunnah muakkadah. Yang Nabi jaga adalah ba'diyah maghrib. Apalagi terkait dengan maghrib, jangan tidur setelah maghrib. Sebelum maghrib tutup pintu, masukkan anak-anak, jangan biarkan berada di luar rumah. Kalau perlu ada tetangga ingatkan, nah dek masuk, jangan, banyak setan loh. Gak apa-apa, itu omongan benar itu. Kalau ada omongan-omongan orang tua atau kita mengatakan masuk banyak, masa sih Pak setannya di mana? Masa saya setannya? Kamu nggak lihat deh, udah masuk banyak setan, nanti hati-hati, nanti kamu kerasukan loh, masuk. Jadi kita perintahkan karena banyak sekali, nggak ngerti itu, kita ingatkan itu, ya. Jadi yang berikutnya adalah terkait dengan maghrib, dilarang tidur ba'da maghrib. Isya terakhir. Isya lebih afdal dikerjakan di akhir, bukan awal.
Ya, makanya sebaiknya kalau mau lebih akhir, kalau masjid misalnya mau menghidupkan sunnah, antara adzan dan qomat itu jangan panjang, bisa sampai 20-25 menit atau setengah jam. Jadi lebih malam lebih afdal. Kapan berakhir sholat isya? Khilaf para ulama. Kalau kita tidak punya kesibukan, tidak punya uzur, maka akhir isya sampai tengah malam. Tetapi kalau kita punya uzur, misalnya sakit, nggak bisa, atau berat sekali ngantuk, aduh nggak kuat, sakit, ya berat. Bagaimana ini? Sementara saya nggak bisa bangun sampai tengah malam, waktu isya berakhir tengah malam. Tidak. Bagi yang tidak punya uzur, maka akhir waktu isya tengah malam. Tapi bagi yang punya uzur, maka akhir waktu isya menjelang subuh. Jadi boleh bagi yang punya uzur baru mengerjakan isya jam 4 misalnya, boleh. Karena dalilnya jelas, banyak hadis yang mengatakan itu. Kemudian, adakah sholat qobliyah isya? Ada, tapi tidak muakkadah. Jangan dirutinkan. Yang dirutinkan, yang muakkadah hanya ba'da isya saja. Sholat ba'diyah isya. Kemudian berikutnya adalah surah yang dianjurkan dibaca di salat isya. Apa saja Nabi SAW ketika salat isya, beliau baca surah apa saja? Yang Nabi baca di surah, ya, di di salat isya, Nabi SAW ya membaca wasyamsi wadhuhaha, asyams. Kemudian surat An-Syiqaq. Kemudian At-Tin wa Zaitun. Kalau kita ingin pendek, singkat sholat isyanya, terkadang, tapi lebih secara umum surah-surah sedang. Surah-surah sedang. Jadi di atas surah Duha. Di atas surah Ad-Duha. Itu surah sedang namanya. Di bawah An-Naba. Ya, di bawah An-Naba. Jadi apa saja itu yang dibaca di isya? Di atas surah Duha. Di atas surah Ad-Duha. Al-Lail, Asy-Syams, Al-Balad, Al-Fajar, Al-Ghashiyah, Al-A'la, At-Tariq, Al-Buruj, Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, Abasa, An-Nazi'at. Itu surah yang Nabi baca di salat isya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, satu pertanyaan saya jawab. Silahkan para jamaah sekalian, bagi yang ingin memiliki bukunya, mumpung masih ada ya stoknya, dan ini banyak sekali keterangan-keterangan yang banyak yang kita tidak ketahui. Ya, tentang hal-hal atau amal-amalan yang terkait dengan amalan kita sehari semalam. Kalau sholat sunnah mutlak sebelum asar pakai sunnah, naam. Apa itu sholat mutlak ya ikhwatali? Sholat mutlak adalah sholat yang tidak memiliki waktu tertentu dan rakaat tertentu, yang tidak ada perintah khusus, itu namanya mutlak. Makanya apakah ba'diyah duhur itu mutlak? Tidak, karena ada perintah khusus. Kalau tidak ada perintah khusus, kemudian tidak dibatasi jumlahnya, waktunya, maka disebut dengan sunnah mutlak. Misalnya ba'da asar, nggak ada perintah sholat ba'da asar, tapi ada larangan, maka tidak boleh sholat ba'da asar. Misalnya sholat duhur, ba'da duhur, kita sudah ba'diyah, kemudian nggak lama balik lagi ke masjid, jam 2 misalnya, ada ketemuan, ada rapat, atau ada pengajian jam 2, baru mulai, setengah 2. Lalu kita sholat apa? Tahiyatul masjidnya. Sholat tahiyatul masjid kita pada saat setengah 2, sholat apa itu? Melalui sholat sunnah mutlak. Karena perintah khususnya sudah kita kerjakan ba'diyah duhur tadi. Lalu kita kembali lagi setengah 2 karena ada acara di masjid, kita laksanakan tahiyatul masjid melalui sholat sunnah mutlak.
Adapun tentang sholat sunnah ya ikhwatal iman, sudah saya jelaskan dalam buku saya Panduan Sholat Sunnah lengkap. Kalau kita ya, kalau Anda membacanya insya Allah paham. Saya di sana saya klasifikasi sholat sunnah, muakkadah, non muakkadah, rawatib, non rawatib, apa yang disebut dengan sholat sunnah mutlak, kemudian sunnah-sunnah yang lain, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah semuanya, bahkan sholat tasbih pun saya jelaskan semuanya. Ya, silakan bagi yang ingin lebih detail, lebih jauh memahami tentang sholat sunnah, silakan miliki buku Panduan Sholat Sunnah yang saya susun, dan insya Allah semua terkait dengan sholat sunnah saya sudah jelaskan di buku tersebut. Kita tutup majelis kita. Nah, dia bukan sholat 5 waktu, kan digugurkan sholat duhur diganti oleh Allah Jalla wa Ala dengan Jumat, gitu ya. Nah, berarti dia hukumnya khusus karena dia bukan duhur, tapi Allah tetapkan sebagai suatu sholat yang mengganti kedudukan duhur. Jadi orang yang sudah Jumat gak perlu duhur, karena ada sebagian gitu, habis Jumat sholat lagi duhur. Ini kebodohan. Nah, karena dia Jumat, dia mengganti kedudukan duhur. Jadi orang yang sudah sholat Jumat tidak perlu duhur. Nah, berarti dia punya hukum khusus. Pertanyaannya, ada tidak kalau duhur punya qobliyah, tapi Jumat tidak ada dalilnya dia punya qobliyah. Jumat hanya punya ba'diyah. Apakah boleh sholat sebelum Jumat? Boleh. Namanya sholatul intidhar. Selama khotib belum naik, kita sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Kalau 2 rakaat saja, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Datang ke masjid, lalu kita sholat 2 rakaat. Selesai itu, mau sholat terus sampai khotib naik mimbar boleh, tidak pun baca Quran boleh. Tapi ingat, Jumat, saya jelaskan dalam buku saya, dalam Panduan Sholat Sunnah, Jumat tidak memiliki qobliyah, dia hanya memiliki ba'diyah, beda dengan zuhur. Apa tuh? Ada penjelasannya. Kalau dijawab nggak beli bukunya lagi. Saya jelaskan di buku itu, saya jelaskan kalau dikerjakan di masjid berapa rakaat, kalau dikerjakan di rumah berapa rakaat, ada keterangannya, ada hadisnya. Ya, karena ba'diyah Jumat ada 2, ada 4. Di mana dikerjakan tergantung tempatnya. Mengikuti hadis Nabi alaihi salam. Kalau di masjid berapa rakaat, kalau di rumah berapa rakaat, ada keterangannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.